Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat, para pejuang massa Purna Bakti di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote, dimanapun Bapak dan Ibu berada, saya mohon dengan hormat tahan dulu jarinya, jangan dulu digeser, jangan buru-buru pindah video. Saya tahu persis apa yang Bapak dan Ibu rasakan sekarang. Setiap hari, dari pagi buta hingga larut malam, handphone kita tidak pernah sepi, getar-getar pendek itu terus datang silih berganti. Grup WhatsApp keluarga tak henti-hentinya bersahutan, grup alumni angkatan, grup arisan, grup pengajian, bahkan grup RT dan RW semuanya ramai. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, semua lini masa penuh dengan potongan-potongan video, headline besar dan narasi yang teriak-teriak. Ada yang bilang, geger, rapel pensiunan cair besok, jangan sampai ketinggalan. Ada yang nulis, kabar bahagia, PNS, TNI, Polri, gocap cairan besar-besaran. Ada juga yang pasang wajah tegang, waspada, jangan sampai tertipu, ini fakta atau hoaks. Semuanya terdengar penting, semuanya terdengar mendesak, semuanya seolah-olah membawa kabar besar yang tidak boleh dilewatkan sedetik pun. Jujur saja, melihat dan mendengar semua hiruk pikuk itu, kadang hati ini ikut deg-degan, kadang pikiran langsung melayang, kira-kira bener nggak ya? Kadang kita tanpa sadar sudah ikut forward pesan ke grup lain, tuh lihat ini katanya cair tanggal segini. Tapi Bapak, Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya mohon kali ini berbeda. Saya mohon untuk video yang satu ini dengarkan dulu sampai tuntas. Saya tidak akan meminta Bapak Ibu percaya begitu saja pada kata-kata saya, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu berpikir bersama, merenung bersama, dengan hati yang paling jernih dan pikiran yang paling dingin. Karena yang ingin saya sampaikan ini bukan gosip, bukan kabar simpang siur yang tujuannya cuma mau cari perhatian, bukan judul bombastis yang cuma mau bilang, aku paling tahu, lihat dulu video ini. Saya juga tidak punya kepentingan apa-apa selain satu, kita sama-sama menjaga hati dan pikiran kita agar tetap tenang di tengah badai informasi yang tidak menentu. Ini soal hak. Hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian tanpa kenal lelah. Hak yang bukan belas kasihan siapapun. Hak yang bukan hadiah dari pejabat. Hak yang melekat kuat pada diri Bapak dan Ibu sebagai pensiunan, sebagai purnawirawan, sebagai veteran, sebagai janda atau duda pejuang, sebagai orang-orang yang sudah menyerahkan hampir seluruh hidupnya untuk bangsa ini. Bayangkan puluhan tahun, dari muda, berambut hitam, badan kuat, penuh semangat, Bapak dan Ibu berkantor, bertugas, berjaga, mengabdi. Ada yang di balik meja mengetik dokumen, ada yang di lapangan trik mengatur lalu lintas, ada yang di kelas mengajar anak-anak bangsa, ada yang di pos-pos terdepan menjaga kedaulatan negara, keringat, air mata, bahkan nyawa taruhannya. Dan sekarang di masa di mana kita semua lebih suka duduk santai, menikmati masa tua bersama cucu, menikmati hasil jerih payah, seharusnya yang ada hanyalah ketenangan. Tapi kenapa justru masa-masa emas ini sering diwarnai rasa was-was, rasa cemas menanti awal bulan, rasa bingung dengan berita yang bertubi-tubi. Makanya saya mohon sekali lagi dengarkan sampai selesai. Jangan setengah-setengah, karena urusan kebijakan negara, apalagi yang menyangkut hak pensiunan, kalau dipotong-potong, kalau dipahami sepotong, bisa melahirkan salah paham yang panjangnya bukan main. Pernah nggak Bapak Ibu dapat informasi di grup, cuma judulnya doang yang kebaca, lalu hati langsung ciut, atau dapat potongan video cuma 10 detik, lalu pikiran langsung kemana-mana. Satu kalimat yang tidak utuh bisa membuat kita resah berhari-hari. Satu informasi yang kurang lengkap bisa membuat hati gelisah berbulan-bulan, dan saya benar-benar tidak ingin ada satu pun dari Bapak Ibu yang jadi susah tidur, jadi kepikiran terus, jadi gampang marah sama keluarga, jadi mudah panik, jadi gampang curiga sama teman sendiri, hanya karena informasi yang tidak utuh. Kita ini sudah sama-sama capek berjuang, sudah sama-sama memasuki usia yang seharusnya lebih tenang, lebih damai. Seharusnya lebih fokus pada kesehatan, pada ibadah, pada keluarga, pada cucu, pada hal-hal yang menyejukkan hati, seperti berkebun, memelihara burung, atau sekadar duduk-duduk di teras menikmati angin sore. Masa sekarang ini, masa pensiun yang indah, justru mau kita tambah pusing dengan berita yang tidak jelas arah dan ujung pangkalnya. Apa itu adil untuk diri kita sendiri? Coba Bapak Ibu tanya ke diri sendiri, apakah saya hari ini bahagia? Apakah hati saya tenang? Atau jangan-jangan saya terlalu sibuk memikirkan kabar yang entah benar atau salah sampai lupa menikmati senyum cucu. Nah, karena itu, mari bertahan sebentar. Kita bicarakan ini pelan-pelan, rapi, runtut. Saya ingin mengajak Bapak Ibu seperti lagi ngopi santai di teras rumah, sambil duduk lesehan, tanpa buru-buru, tanpa tegang. Kita hadapi isu rapel ini dengan kepala dingin dan hati yang adem, insya Allah menenangkan.
masa pensiun, antara harapan dan kenyataan. Saya ingin mulai dari hal yang paling jujur, dari lubuk hati yang paling dalam. Kita harus akui, pensiun itu tidak selalu seindah yang orang bayangkan dari luar. Dari luar orang suka bilang, wah enak ya Bapak Ibu pensiun, santai, istirahat, main sama cucu, tidak ada tekanan kerja, tidak ada target, terima uang tiap bulan. Tapi Bapak Ibu yang menjalani, yang merasakan sendiri pahit getirnya masa transisi ini, tahu persis bahwa fase ini tidak selalu gampang. Coba ingat-ingat lagi dulu, selama puluhan tahun hidup kita sangat teratur. Bangun pagi, mandi, sarapan, pakai seragam atau pakaian dinas. Ada tujuan yang jelas, ada rutinitas yang pasti, ada tanggung jawab yang menanti, ada rasa bangga yang tak terkatakan ketika memakai seragam itu, ketika menjalankan tugas, ketika berhasil menyelesaikan amanah berat. Ada rekan kerja yang jadi teman seperjuangan, jadi tempat berbagi suka dan duka. Ada atasan yang kadang galak tapi kadang baik hati yang memberi arahan. Ada target yang harus dicapai, ada rapat-rapat panjang, ada tumpukan berkas, ada jadwal dinas yang padat. Bahkan hal-hal yang dulu terasa berat seperti lembur atau rapat yang molor, ternyata secara tidak sadar membuat hari-hari kita terasa ada isinya, ada warna. Lalu suatu hari semuanya berhenti. Hari terakhir masuk kantor. Penyerahan memo pensiun, pelepasan oleh rekan-rekan, ada haru, ada tangis, ada pelukan. Pulang ke rumah dan esok harinya tidak ada lagi apel pagi, tidak ada lagi rapat dinas, tidak ada lagi tanda tangan berkas, tidak ada lagi tunjangan kinerja, tidak ada lagi ritme kerja yang dulu membentuk hidup kita. Yang tersisa adalah keheningan rumah dan sebuah buku tabungan yang tiap bulan diisi oleh dana pensiun sebagai tumpuan utama. Dan di titik itulah hati benar-benar diuji. Karena idealnya masa pensiun adalah masa paling tenang, masa menikmati hasil kerja keras, masa menikmati buah dari pengabdian panjang, masa di mana negara hadir dengan penuh tanggung jawab memastikan bahwa mereka yang sudah mengabdikan masa muda, tenaga, dan pikirannya untuk bangsa tidak hidup dalam kekurangan di masa tuanya. Negara berjanji melalui undang-undang bahwa pensiun adalah hak jaminan hari tua. Tapi realitanya, mari jujur, berapa banyak dari kita, para pensiunan, setiap awal bulan membuka buku rekening atau mobile banking dengan perasaan campur aduk, bukan tidak syukur, tapi ada rasa yang sulit dipisahkan. Ada syukur, alhamdulillah, masih diberi umur, masih bisa bernapas, masih bisa makan. Ada syukur, alhamdulillah, masih bisa melihat anak dan cucu tertawa. Tapi di sisi lain, ada rasa was-was yang kadang dipendam sendiri. Cukup tidak ya uang pensiun bulan ini untuk kebutuhan sebulan? Kalau harga minyak goreng, beras, telur, dan sembako naik lagi, bagaimana caranya menyesuaikan? Tiba-tiba saya sakit, apakah uang ini cukup untuk berobat? Kalau ada kebutuhan mendadak, seperti ada yang nikah, ada yang sakit, atau ada acara keluarga, bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan kecil itu muncul dan kadang diam-diam menekan dada. Bahkan banyak yang tidak pernah bercerita ke siapa-siapa, memendam sendiri, tapi dalam hati terus berpikir, ya Allah, jangan sampai bulan ini kurang, jangan sampai. Ini bukan karena kita kurang bersyukur, Bapak Ibu, jangan salah sangka. Ini adalah realitas hidup sebagai manusia. Ini adalah kewajaran di masa tua di mana produktivitas mencari nafkah sudah berkurang drastis karena biaya hidup tidak berhenti meskipun kita sudah pensiun. Obat rutin untuk darah tinggi, diabetes, kolesterol tidak berhenti datang. Tagihan listrik, air, internet, telepon tidak berhenti masuk. Kebutuhan keluarga, anak, cucu kadang datang tanpa permisi, meminta bantuan, harapan di tengah kesunyian. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika muncul kabar tentang kenaikan gaji pensiunan dan rapel, wajar sekali kalau banyak hati langsung berbunga-bunga. Wajar sekali kalau banyak yang langsung memasang telinga baik-baik. Pertama kali mendengar kabar itu, saya yakin reaksinya bermacam-macam. Ada yang spontan senyum-senyum sendiri di depan handphone. Ada yang langsung merasa lega, seperti ada beban yang sedikit terangkat. Ada yang sampai berkaca-kaca terharu karena berpikir pemerintah masih ingat. Ada yang langsung menghitung-hitung dalam benak. Kalau benar naik 8 atau 12%, saya bisa beli obat rutin sekalian banyak, nggak perlu nunda-nunda lagi. Kalau rapelnya cair, saya bisa perbaiki atap bocor yang sudah lama saya tunda. Kalau ada tambahan, saya bisa bantu cucu buat beli seragam sekolah atau bayar uang pangkal. Alhamdulillah, mungkin bisa buat tambah-tambah beli daging buat lebaran. Ada yang mungkin hanya berbisik lirih dalam hati, semoga benar ya Allah, semoga segera cair. Karena bagi pensiunan, rapel itu bukan sekadar angka yang masuk ke rekening. Lebih dalam dari itu, rapel adalah simbol pengakuan. Simbol bahwa puluhan tahun pengabdian tidak dilupakan begitu saja oleh negara. Simbol bahwa hak yang sempat tertunda karena aturan atau administrasi akhirnya dibayar. Rapel itu bukan sekadar uang. Rapel itu rasa dihargai. Rapel itu ucapan terima kasih dari negara. Meski dalam bentuk materi. Tapi lalu, Bapak Ibu,
Bulan demi bulan berlalu, kabar itu datang dan pergi. Sebagian dari kita mungkin masih menerima nominal yang sama, yang itu-itu saja. Mulailah muncul pertanyaan-pertanyaan kecil yang mengganggu. Kapan sih sebenarnya cair? Benar nggak sih informasinya? Jangan-jangan cuma wacana? Jangan-jangan ini cuma janji politik manis belaka? Kenapa si A, si B di grup sebelah sudah bilang dapat, tapi saya kok belum? Mulai ada kecemasan, mulai ada kegalauan, mulai ada perbandingan-perbandingan yang bikin hati panas. Disinilah Bapak Ibu saya ajak kita berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, rasakan udara masuk, hembuskan pelan-pelan, lepaskan beban di pundak, jangan biarkan kekosongan informasi diisi oleh spekulasi liar yang muncul dari ruang kosong. Jangan biarkan hati kita yang sudah ingin tenang ini malah diguncang oleh kabar yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas perantaranya, dan tidak jelas kebenarannya. Memahami proses, negara bukan main-main. Saya ingin sampaikan dengan sangat hati-hati, dengan bahasa yang sederhana, tapi mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Pada prinsipnya, kebijakan penyesuaian penghasilan, kenaikan gaji, dan rapel pensiunan itu bukan sesuatu yang bisa terjadi hanya karena katanya viral di TikTok atau karena status WA katanya dari menantu ipar tetangga. Negara itu bekerja dengan dasar hukum, tidak bisa asal. Dana negara yang merupakan uang rakyat tidak bisa dicairkan hanya karena ada rumor atau karena ada demo di depan kantor. Ada jalur yang harus ditempuh, jalur regulasi, jalur penganggaran, jalur teknis, jalur verifikasi. Nah, disitulah sering terjadi perbedaan antara apa yang orang awam bayangkan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Banyak orang mengira begitu kebijakan disebut-sebut di TV, misalnya pemerintah setujui kenaikan pensiun, besok atau lusa langsung cair serentak ke seluruh Indonesia. Padahal tidak semudah itu. Ferguso, dalam sistem pemerintahan yang besar dan kompleks seperti Indonesia, ada tahapan formal yang harus dilalui satu persatu. Tidak bisa melompat, ada regulasi, peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang harus disahkan dan ditandatangani. Tanpa itu, dasar hukumnya tidak ada. Ada sistem aplikasi pembayaran seperti di Taspen, PT Taspen Asabri atau PT Asabri yang harus disesuaikan dengan nominal baru. Ini melibatkan IT dan coding. Ada data yang harus disinkronkan antara pusat dan daerah, antara instansi dan bank penyalur. Dan semua itu Bapak Ibu melibatkan jutaan nama, jutaan rekening, jutaan kondisi yang berbeda-beda di 38 provinsi, 500 lebih kabupaten di kota. Bukan hanya satu atau dua orang, tapi jutaan pensiunan. Jadi sabar adalah kuncinya. Memahami rapel, hak yang tidak boleh dipermainkan Bapak Ibu. Saya mau menegaskan satu hal yang paling penting dari semua narasi ini. Catat baik-baik, pegang erat-erat, dan jangan biarkan siapapun mengganggu keyakinan ini. Rapel itu adalah hak, bukan bansos, bukan bonus, bukan sedekah, bukan pemberian baik hati dari pejabat. Rapel itu adalah pembayaran kekurangan, selisih yang seharusnya sudah Bapak Ibu terima sejak kebijakan baru itu ditetapkan berlaku. Misalnya, pemerintah memutuskan kenaikan pensiun berlaku surut sejak 1 Januari. Nah, kalau baru cair bulan Maret atau April, maka kekurangan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret itulah yang disebut rapel. Itu uang yang memang sudah menjadi hak Bapak Ibu, hanya saja baru dibayarkan sekarang. Karena itu hak, maka pada prinsipnya rapel tidak boleh dipotong oleh pihak manapun tanpa dasar hukum yang jelas. Lalu siapa saja yang berhak menerima? Jelas, pensiunan ASN, PNS, pensiunan pejabat negara, purnawirawan TNI, pensiunan Polri, serta janda, duda, dan ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan untuk menerima hak ini, umumnya tidak ada proses daftar ulang khusus yang mewajibkan Bapak Ibu datang ke kantor dengan membawa amplop. Tidak ada prosedur resmi yang mengharuskan Bapak Ibu transfer uang ke seseorang agar diproses cepat. Tidak ada prosedur resmi yang meminta PIN ATM, PIN mobile banking, atau kode OTP one time password dari SMS. Saya ulangi dengan tegas Bapak Ibu, tidak ada. Jadi kalau ada orang mengaku petugas Taspen, Asabri, bank, atau bahkan pejabat DPR, lalu minta uang administrasi, minta PIN ATM, atau minta OTP, itu bukan prosedur. Itu namanya penipuan, itu tindak kriminal. Jangan dilayani, tutup teleponnya, jangan dibalas pesannya. Pertanyaan paling krusial, kenapa belum semua cair? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul dan paling membuat banyak orang penasaran bahkan frustrasi. Kalau rapel itu hak, nah kalau kebijakan itu sudah ada, kalau dananya katanya sudah dianggarkan di APBN, lalu kenapa belum semua menerima bersamaan? Kenapa kok ada yang sudah cerita dapat, bahkan sudah bisa beli ini itu, sementara yang lain dengan golongan dan masa kerja mirip masih bergeming, nominal pensiunnya masih yang dulu-dulu? Kenapa ada yang bilang sudah masuk alhamdulillah, sementara yang lain sambil pegang HP komentar, kok saya belum, ya jangan-jangan saya kelewat?
Disinilah Bapak Ibu, kita perlu paham soal teknis pencairan nasional yang melibatkan jutaan orang dengan data yang rumit dan kompleks. Ini bukan soal jagoan atau bukan. Ini bukan soal siapa yang dekat dengan pejabat. Pencairan serentak di seluruh Indonesia dalam 1 detik yang sama adalah hal yang mustahil secara teknis. Bayangkan saja, jutaan data harus diproses oleh sistem, jutaan instruksi transfer harus dikirim ke berbagai bank, Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan bank-bank daerah, dan jutaan rekening harus menerima dana tersebut. Pasti ada proses yang namanya verifikasi dan validasi data. Negara melalui lembaga pengelola seperti Taspen dan Asabri berkewajiban secara hukum untuk memastikan bahwa dana negara ini masuk ke rekening yang benar-benar tepat. Mereka harus memastikan tidak boleh salah transfer, dana masuk ke rekening orang yang salah. Ini bisa berabe urusannya, tidak boleh masuk ke rekening yang sudah tidak aktif atau sudah ditutup, tidak boleh masuk ke pihak yang tidak berhak, misalnya penerima sudah meninggal tapi ahli waris belum lapor, atau ada sengketa keluarga. Tidak boleh ada celah administrasi yang nanti bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Pemeriksaan BPK dan BPKP sangat ketat. Satu kesalahan kecil bisa jadi temuan besar yang panjang urusannya. Seketat apapun kita kadang mengeluh soal birokrasi yang lambat, kita harus pahami bahwa mereka bekerja berdasarkan aturan dan prosedur untuk melindungi keuangan negara dan juga melindungi hak Bapak Ibu sendiri agar tidak disalahgunakan. Proses verifikasi, kenapa data saya harus dicek lagi? Saya tahu pasti ada yang bertanya dengan nada agak kesel, loh data saya kan sudah puluhan tahun di Taspen Asabri, tiap bulan pensiun saya masuk terus kok enggak pernah telat lah, kenapa sekarang harus verifikasi lagi, ribet amat sih? Begini Bapak Ibu, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana. Pembayaran rutin bulanan itu ibaratnya seperti kereta api yang berjalan di rel yang sama setiap bulan. Sistemnya sudah berjalan otomatis berdasarkan data yang sudah ada dan dianggap valid. Sepanjang tidak ada masalah, ia terus jalan. Tapi ketika ada perubahan kebijakan yang berdampak pada nominal, kenaikan gaji, apalagi ditambah adanya rapel yang nilainya bisa cukup besar, kadang puluhan juta, maka sistem biasanya akan melakukan apa yang disebut pengecekan tambahan atau enhanced due diligence. Ibaratnya, kereta api akan berhenti di stasiun terakhir untuk dilakukan pemeriksaan ulang semua gerbong dan penumpang sebelum melanjutkan perjalanan dengan rute baru. Ada alasan sederhana tapi sangat penting untuk pengecekan tambahan ini, memastikan penerima masih berhak, apakah yang bersangkutan masih hidup. Ini penting karena kalau sudah meninggal, dana pensiun bulanan dan rapel harus dialihkan ke ahli waris yang sah, bukan masuk ke rekening yang sama terus diambil orang lain. Apakah rekeningnya masih aktif? Rekening yang jarang dipakai atau dorman bisa saja terkendala saat menerima transfer dalam jumlah besar. Bank punya aturan main. Apakah data kependudukan, NIK, KK alamat sinkron dengan data pensiun? Sinkronisasi data dengan Dukcapil ini penting untuk memastikan tidak ada duplikasi atau kesalahan identitas. Apakah ada perubahan status ahli waris? Mungkin Bapak Ibu baru kehilangan pasangan atau mungkin ada perceraian. Status ini harus diperbarui agar ahli waris yang benar tercatat. Apakah nama di data pensiun sama persis dengan nama di rekening bank? Nah, ini yang sering jadi masalah sepele tapi krusial. Kadang di data pensiun namanya Soedarmo tanpa gelar, tapi di rekening banknya Dr. H. Soedarmo SPPD atau sebaliknya, atau ada perbedaan satu huruf seperti Siti dan Siti. Perbedaan satu huruf atau satu gelar saja bisa membuat sistem komputer menolak mencocokkan data. Sistem komputer itu tidak memakai perasaan atau pertimbangan, sama aja kali. Sistem itu bekerja dengan algoritma kecocokan data mutlak. Kalau ada mismatch, ketidakcocokan, sistem akan memberi tanda merah, bendera bahaya, dan dana pun akan tertahan secara otomatis. Dana tertahan itu bukan berarti dibatalkan, bukan berarti hak hilang. Dana itu hanya sedang menunggu proses klarifikasi dan perbaikan data. Cerita di balik layar, jutaan data yang harus sinyal. Coba Bapak Ibu bayangkan kerja besar di balik layar. Sebelum uang rapel itu masuk ke rekening, ada tim yang menarik jutaan baris data dari berbagai database pusat. Data itu berisi riwayat lengkap, riwayat pangkat dan golongan terakhir, masa kerja total, digabung kadang sampai hitungan bulan dan hari, status keluarga, istri, suami, anak kandung, anak angkat yang sah, nomor rekening bank, seringkali lebih dari satu atau berganti, nomor induk kependudukan, NIK, dan alamat terbaru, dan puluhan kolom data lainnya. Setiap baris data itu mewakili satu manusia, satu kepala keluarga, satu kehidupan dengan segala kompleksitasnya, jumlahnya jutaan, dan semua baris data ini harus sinkron dan cocok antara satu database dengan database lainnya.
Kalau ada rekening yang sudah dorman, tidak dipakai 6 bulan atau setahun, bank biasanya akan menolak transaksi masuk dalam jumlah tertentu atau meminta pemilik rekening melakukan verifikasi ulang ke bank. Ini prosedur perbankan untuk mencegah pencucian uang dan kejahatan lainnya. Kalau ada perbedaan nama, misal Soprapto dan Suprapto, dana bisa ditahan menunggu konfirmasi. Kalau ada status ahli waris yang belum diperbarui, misal pensiunan meninggal 3 bulan lalu tapi belum lapor ke Taspen, maka dana rapel untuk almarhum harus ditahan sampai ada ahli waris sah yang mengurus. Kalau tetap dikirim ke rekening almarhum, bisa bermasalah hukum dan susah nariknya kembali. Kalau ada perbedaan ejaan antara data lembaga dan data Dukcapil, butuh klarifikasi. Jadi Bapak Ibu yang baik, kalau ada keterlambatan, penyebabnya seringkali adalah hal-hal teknis administratif seperti ini. Bukan karena hak Bapak Ibu sengaja dihilangkan atau dikorupsi oleh oknum. Pesan penting, ditahan bukan berarti dihapus. Sekarang saya ingin Bapak Ibu pegang dan resapi kalimat ini baik-baik. Mungkin bisa ditulis di kertas dan ditempel di kulkas atau di meja. Ditahan bukan berarti dihapus. Ditahan bukan berarti dibatalkan. Ditahan bukan berarti hak lenyap dimakan setan. Ditahan itu artinya dana sedang menunggu proses administrasi selesai. Ibaratnya paket kita sedang tertahan di kantor pos karena alamatnya kurang jelas, tapi paketnya tidak hilang, tidak dibakar, tidak dikembalikan ke pengirim. Ia hanya menunggu kita memberi alamat yang lebih lengkap. Dana tidak hilang, dana tidak dimakan siapa-siapa, kecuali penipu yang berhasil mengelabui. Dana tidak lenyap di telan bumi. Ia aman di kas negara atau di bank penyalur, dan akan segera dikirim begitu semua data dinyatakan clear dan match. Maka daripada Bapak Ibu menghabiskan tenaga dan emosi untuk panik, stres, marah-marah di grup, atau menyebarkan berita yang belum tentu benar, yang bikin orang lain ikut takut, lebih baik kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Fokus pada hal-hal konkret yang bisa kita lakukan, agar saat proses pencairan berjalan, data kita tidak tersangkut di tengah jalan. Peran penting anak dan cucu dengan catatan. Nah, disinilah peran anak dan cucu menjadi sangat penting. Saya tahu banyak Bapak Ibu yang mungkin sudah tidak nyaman atau kerepotan kalau disuruh urus aplikasi digital, urus dokumen online, atau harus bolak-balik ke bank dan kantor dinas. Itu wajar, masa kita sudah lelah, masanya istirahat. Maka bantuan dari anak atau cucu bisa jadi kunci kelancaran administrasi, tapi ingat bantuan yang tulus dan amanah, bukan bantuan yang memanfaatkan situasi. Minta tolong kepada anak atau cucu untuk memastikan kesamaan nama, cek buku tabungan, cek kartu pensiun, cek KTP, apakah nama di semua dokumen itu sama persis. Kalau beda, segera urus perbaikannya ke bank atau ke kantor Taspen Asabri setempat. Jangan tunda, memastikan rekening aktif, lakukan transaksi kecil, tarik tunai 100.000 atau transfer ke rekening lain meski hanya 10.000. Kalau bisa mobile banking, coba login dan lihat saldo. Kalau ada kendala, segera tanyakan ke bank. Memastikan data kependudukan terbaru. Jika Bapak Ibu baru pindah alamat atau ada perubahan status perkawinan, menikah lagi, cerai, atau ditinggal pasangan, pastikan hal ini sudah dilaporkan ke instansi terkait Taspen Asabri dengan prosedur yang benar. Jangan hanya diam. Membantu mengakses informasi resmi, bukan bantuan untuk percaya pada informasi tidak jelas. Ini adalah langkah-langkah kecil yang dampaknya sangat besar. Karena seringkali keterlambatan pencairan hak itu bukan karena kebijakan tidak ada, bukan karena negara tidak punya uang, tapi karena data Bapak Ibu sendiri yang tidak sinkron. Sayang sekali kan?